Dear leaders dan calon leaders di seluruh Indonesia, kembali lagi kita pada acara Indonesia Leaders Talk yang pada malam ini mengangkat tema tentang siswa bermasalah dikirim ke barak. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat sekalian, pemirsa setia Indonesia Leaders Talk. eh, dalam beberapa hari terakhir, kita mendapatkan salah satu isu bahwa adanya rencana dari Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, untuk mengirim siswa yang dianggap nakal ke barak militer ya. Dan sudah dimulai. Para siswa tersebut akan mengikuti program pendidikan karakter dan kedisiplinan selama 14 hari. Program ini diikuti oleh siswa-siswa yang diberi perlakuan khusus karena terlibat perilaku menyimpang. Kriteria siswanya yaitu yang sering terlibat tawuran, kemudian bermain game, merokok, hingga melakukan balapan liar. Menurut rencana, kebijakan ini akan dilaksanakan selama 6 bulan hingga 1 tahun. Setelah perilaku mereka kembali baik, akan dipulangkan ke orang tua masing-masing. Beragam reaksi muncul dari kebijakan Gubernur Jawa Barat ini. Ada yang menyatakan sebagai terobosan di luar kebiasaan para gubernur lainnya dalam mengatasi kenakalan siswa. Cara ini dianggap mampu menggembleng mental dalam konteks pendidikan karakter. Selain itu, pendekatan militer dianggap perlu untuk menanamkan kembali nilai-nilai disiplin di kalangan pelajar, termasuk menanam rasa tanggung jawab dan nasionalisme serta kedisiplinan yang dinilai mulai luntur di kalangan generasi muda. Namun tidak sedikit pihak yang menentang kebijakan ini, seperti opini yang terlihat memasukkan anak-anak ke dalam pendidikan militer yang sebagai bentuk hukuman dirasa kurang tepat. Hal ini karena TNI tidak memiliki kewenangan untuk melakukan edukasi civic education. Selain itu, penyelesaian permasalahan anak-anak nakal juga dianggap perlu melalui pendekatan edukatif, seperti melalui guru-guru dengan bimbingan konselingnya gitu ya, dan mungkin pendekatan moral, spiritual, selain dari psikologi. Apakah kebijakan ini tampak tergesa-gesa tanpa proses persiapan lebih dahulu? Sudahkah Gubernur Jawa Barat melakukan diskusi dengan para pemangku kepentingan dari berbagai disiplin ilmu, ya, para guru, psikolog, pakar pendidikan, hingga eh, pihak agama gitu ya, pakar pendidikan agama dan moral? Pada malam hari ini kita ingin membahasnya karena isu yang diangkat oleh Gubernur Jawa Barat ini sebenarnya menjadi isu nasional juga ya. Kita menyambut baik inisiatif dan kepeduliannya, tapi kemudian apakah pendekatan yang dilakukan oleh Pak Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat ini sudah tepat? Untuk itu pada malam hari ini Indonesia di Restock akan membahasnya. Sudah hadir bersama kita narasumber yang pertama, sudah hadir Pak Muhammad Uud Lutfi, Wakil Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak. Assalamualaikum Pak Uud. Waalaikumsalam, Ya, Pak Habib. Salam kenal. salam kenal, terima kasih sudah hadir. Dan yang kedua sudah hadir bersama kita Ibu Suci Susanti, pendamping anak lapas, pembina Percik, manajer rumah tangga. Assalamualaikum Bu Suci Susanti. Waalaikumsalam, Mas Aldi. Salam kenal. Salam kenal, terima kasih atas kehadirannya. Dan juga nanti insya Allah akan bergabung bersama kita ya tuan rumah Indonesia Stock ini Pak Mardhani Elisera, insya Allah segera bergabung. Dan Bu Rocky Gerung yang juga nanti bergabung tapi melalui titipan video beliau karena beliau sedang dalam perjalanan ke Kuala Lumpur. Sehingga beliau menitipkan video untuk bisa kita dengar bersama. Baik sahabat-sahabat sekalian, sebelum kita mulai diskusi kita pada malam hari ini dengan tema siswa bermasalah dikirim ke barak, kami mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya kepada seluruh pemirsa setia Indonesia Leaders Talk, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri yang senantiasa menyaksikan dan mendengar acara ini. Acara Indonesia Leaders Talk kita ini bisa didengar dan disaksikan melalui siaran live streaming YouTube Mardhani Alisera, PKS TV, dan juga Rasil TV, dan juga disiarkan melalui Radio Rasil di sekitar Jabodetabek pada channel 720 AM dan juga dirilai di beberapa kota yang terhubung dengan jaringan Radio Rasil. Dan juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada rekan-rekan media dan wartawan yang juga senantiasa menyaksikan, meliput, dan memberitakan acara ini. Semoga bisa memberikan sumbangsih konten positif dan mencerahkan bagi
dunia pers dan juga dunia seluruh pemirsa di Indonesia. Baik, kita mulai diskusi kita pada malam hari. Oh, Pak Mardani sudah bergabung. Assalamualaikum, Pak Mardani. Salam Bang Andi, lanjut. Ya, videonya belum nyala nih, Pak. Oke, sudah menyala. Ya, kita segera mulai ya. Sudah hadir bersama kita Pak Mardani, Pak Uud, Pak Lutfi dan juga Bunda Suci dan dan kita mulai diskusi kita pada malam hari ini. Dipersilakan Pak Mardani mungkin sekaligus memberikan pengantar dan pandangannya terkait tema kita pada malam hari ini, siswa bermasalah dikirim ke barak. Pada Pak Mardani, persilakan Pak. Izin Mas Lutfi, Bunda Suci, dan teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua, leaders dan calon leaders. Wabil khusus narasumber kita, tema pendidikan selalu substansial, selalu fundamental. Dan karena itu pendekatan yang bersifat filosofis, kadang sosiologis atau psikologis sangat tepat ketimbang cuma pendekatan yang bersifat teknis, apatah lagi kalau cuma temporary. Anak nakal dikirim ke barak rame ya. Saya ingin melihatnya, izin Bunda Suci dan Mas Lutfi, leaders calon leaders, dari perspektif bahwa pendidikan itu bukan proses yang instan. Pendidikan itu proses yang bahkan kalau mohon izin, kalau kita melihat Al-Quran, gitulah, salah satu kitab pendidikan terbaik, paling baik pastikan itulah. Bukan salah satu ya, pendidikan Al-Quran ini adalah kitab suci kita. Itu manajemen atau approach pola pendidikan, pendekatan pendidikan itu luar biasa. Terus berulang-ulang, mulai dari yang kecil, kadang-kadang yang lembut, kadang-kadang mulai dari dalam, kadang-kadang mulai dari berbagai angle gitulah. Jadi yang pertama, tidak bisa pendidikan itu dilakukan cuma satu sisi pada periode waktu terbatas yang berharap hasil yang luar biasa. Dia adalah long life process ya. Dan dia kerjasama dari rumah, dari sekolah, dari masyarakat, bahkan dari negara. Itulah. Karena itu tidak ada proses yang semudah membalik telapak tangan. Justru kembali lagi guru nomor satu tentu dengan nomor kosongnya, nomor nolnya adalah pendidikan di rumah dan di rumah. Ya. Dan karena itu poin satu, mengirim anak ke nakal ke barat tidak menyelesaikan masalah. Tapi poin duanya boleh jadi beberapa strategi teknis taktisnya mengubah experiencing bukan culture shock ya, tetapi shock terapi kadang-kadang ada manfaatnya, tetapi itu perlu ditindaklanjuti dengan proses yang betul-betul pendampingan, betul-betul personalisasi, betul-betul humanisasi, betul-betul proses di mana kembali lagi yang menjadi subjek adalah anak-anak. Salah kalau pokoknya kirim aja ke barak, nanti anak-anak punya disiplin, bisa jadi. Tetapi how low can you go? Karena menurut saya kita perlu untuk betul-betul memandang anak itu sebagai satu paket lengkap. Walaupun kalau dilakukan dengan baik, mengirim
bukan cuma anak nakal ya, mengirim murid-murid kepada proses pendidikan dalam waktu pendek yang terukur intensif seminggu ya. Saya punya sekolah tuh. Mereka punya live-in, punya backpacker, punya proses juga magang macam-macam itu bagian yang memang harus dijalani biar anak-anak punya banyak experiencing gitu, punya banyak ya. Kami selalu mengenalkan 3B ya, banyak bertemu orang, banyak beraktivitas dan beragam aktivitasnya biar anak-anak itu tumbuh secara nyata. Jadi tidak menolak tapi itu tidak cukup. Terakhir yang ketiga Bang Haldi, lagi-lagi tidak bisa cuma Kementerian Pendidikan. Sebenarnya konsep pendidikan di Indonesia sudah sangat baik. Bahwa stakeholdersnya bukan cuma Kementerian Pendidikan, Dikdasmen, bukan cuma orang tua, bukan cuma guru, bukan cuma masyarakat, tapi seluruh pihak bersama-sama. Dan untuk itu memang lagi-lagi kalau kita melihat memang peran keteladanan dari pemimpin negara, pemimpin organisasi, pemimpin terdekat RT RW sampai kepada orang tua dan guru menjadi kata kunci agar anak-anak tumbuh berkembang. Pasti ada yang maju, ada yang biasa, ada yang masalah, tapi dengan pendekatan penuh cinta, penuh kesadaran, penuh doa, penuh kasih sayang, insya Allah kita akan mendapatkan anak-anak yang terbaik yang bisa tangguh menghadapi zamannya. Lagi dibahas revisi undang-undang, mungkin ini juga menjadi undang-undang pendidik. Nah, roadmap-nya lagi dibuat, revisi undang-undang sudah dibuat, sedang jalan. Mungkin ini bisa jadi masukan Mahaldi bahwa betul-betul kita bisa memperkuat. Saya malah melihat ketidakpas. Dulu orang bisa merencanakan 20 tahun ke depan. Sekarang bisa memprediksi 5 tahun ke depan saja sudah bagus. Karena itu perlu sekali bekal anak-anak kita mandiri, bukan cuma soft skill ya. Makanya bagus tuh mindfulness, ya joyfulness. Satu lagi apa tuh ya yang Pak Menteri selalu bilang, buat saya deep learning juga itu sesuatu yang sangat baik. Tapi lagi-lagi jangan ada perubahan kebijakan yang mendadak, karena bagaimanapun ini kita berjalan seperti lokomotif dengan ratusan gerbong di belakangnya. Repot kalau perubahan terlalu cepat. Lebih baik mungkin tidak perlu ada perubahan, tapi perbaikan, peningkatan konten, peningkatan wawasan, muatan di elemen-elemen yang sudah ada. Begitu Bang Halid sebagai pengantar. Mantur suwun semuanya. Nyuwun sewu. Lanjut. Baik, terima kasih Pak Mardhani. Dan berikutnya kita dengar langsung dari Pak Lutfi. Dipersilakan Pak Lutfi untuk memberikan pandangan awalnya terkait dengan tema kita pada malam hari ini. Apakah sudah tepat siswa-siswa bermasalah dikirim ke barak? Pada Pak Lutfi, persilakan Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya hormati Pak Mardhani Alisera, suatu kehormatan bagi kami dari Komnas Perlindungan Anak diundang di acara forum ini yang luar biasa, yang mengangkat tema tentang sudah tepatkah ya siswa dikirim ke barak ya. Dan salam kenal juga ada Bunda Suci ya dari kami di Komnas Anak, dan Bang Adi yang memandu acara diskusi malam ini ya. Baik, dari kebijakan yang dikeluarkan ya, yang diterapkan oleh Pak Dedi ya sebagai Gubernur Jawa Barat, kami memandang secara komprehensif ya, holistik dalam konteks sistem perlindungan anak kan gitu ya. Nah, sistem LONA ini setidaknya ada 3 komponen ya. Pertama itu adalah norma, berarti bicara tentang regulasi atau kebijakan perundang-undangan yang tentu mengatur tentang perlindungan anak, termasuk juga hak-hak anak itu sendiri kan itu ya. Nah, yang kedua itu adalah struktur ya. Komponen kedua artinya lembaga mana, instansi mana yang diberikan mandat oleh
aturan tersebut untuk menjalankan tugas, fungsi dan juga wewenangnya. Nah, komponen yang ketiga itu adalah proses. Dalam hal ini adalah SOP kan itu. Tadi saya setuju dengan Pak Madani bahwa perlu memang ini apakah kebijakan ini terburu-buru kan itu, SOP-nya sudah jelas atau seperti apa. Nah, ini saya kira menjadi pembahasan yang menarik. Nah, berkaitan dengan tiga komponen ini, maka bicara tentang norma aturan itu, ini saya mengklasifikasikan eh, dua apa namanya dua kelompok kategori ya siswa. Eh, apakah siswa yang saat ini eh, apa namanya yang dikirim ke barak militer atau TNI itu adalah siswa yang bermasalah tapi tidak berhadapan dengan hukum gitu ya. Ah, em, yang kedua adalah apakah siswa-siswa juga yang dikirim ini adalah dalam proses apa namanya hukum yang saat ini sedang mereka jalani kan itu. Sehingga ini dari dua perspektif ini maka pendekatan regulasi juga berbeda kan itu ya. Nah, kalau berkaitan dengan siswa-siswa yang itu melanggar norma misalkan ya yang tidak dalam proses hukum, eh, regulasinya sebetulnya sudah jelas ya bahwa misalkan ada Permendikbud nomor 46 tentang tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan kan itu ya. Dan itu wajib dari mulai PAUD sampai SMA itu harus ada namanya TPPK, Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Nah, apakah TPPK ini berjalan dengan optimal atau tidak, baik tadi pencegahan agar anak-anak ini mendapatkan misalkan itu adalah baik peran dari BK, misalkan di situ bimbingan konseling ya, termasuk juga dari guru atau komunitas lingkungan sebaya kan itu sehingga pencegahan itu masif dan tadi meminimalisir daripada tindakan apa namanya anak-anak yang melakukan kekerasan misalnya seperti itu. Dan yang kedua penanganan gitu ya yang dilakukan oleh TPPK tim tim PPK ini apakah kasus-kasus kekerasan yang itu tadi menyangkut tentang siswa baik itu yang dilakukan di dalam sekolah maupun di luar sekolah mereka menangani tidak kan itu ya sehingga sanksi-sanksi administrasi sebetulnya itu bisa diselesaikan di internal sekolah misalkan seperti itu. Nah, maka Kemendikbud saya kira punya peranan penting dalam rangka tadi pencegahan maupun penanganan di satuan pendidikan itu sendiri kan itu ya. Nah, yang kedua, kalau memang anak ini dalam proses penahanan misalkan di kepolisian ya, maka pendekatannya adalah Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak kan itu ya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Nah, artinya bahwa dalam SPPA ini anak yang berkonflik dengan hukum ini disitulah peran daripada selain daripada kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, tetapi juga Kementerian Hukum dan HAM misalkan, karena ketika proses hukum sedang berjalan, ya sebelum ada vonis pengadilan misalkan, maka seharusnya anak ini ditempatkan di LPAS, Lembaga Penempatan Anak Sementara. Nah, itu adalah wewenang daripada Kementerian Hukum dan HAM. Namun demikian, faktanya ini di daerah itu kemungkinan besar itu tidak ada LPAS tempat itu. Kan itu ya, itu satu ya. Nah, karena kalau bisa dari hasil LPS itu, di situ ada nanti peran daripada Bapas, Balai Pemasyarakatan. Mereka melakukan penelitian masyarakat terhadap anak-anak yang berkonflik tadi. Apa penyebab, apa pemicunya kan itu kan, sehingga mungkin anak yang A berbeda dengan anak yang B ataupun dengan anak yang C, sehingga tidak bisa dipukul rata kan itu kan pendekatannya gitu loh. Nah, seharusnya memang kalau memang anak berkonflik dengan hukum ini ya gitu. Nah, eh, itu harus berdasarkan penetapan daripada pengadilan kan itu ya. Jadi pengadilan misalkan bahwa anak ini itu mendapatkan apa namanya pembinaan misalkan itu ya. Nah, di dalam SPPA yang diberikan wewenang untuk melakukan pembinaan ya paling lama 3 bulan itu lembaga pendidikan atau LPKS ya lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial anak berarti di bawah Kementerian Sosial atau di daerah dinas sosial kan seperti itu. Nah pendekatan-pendekatan ini saya kira perlu untuk bagaimana memastikan tadi anak ini di dalam posisi yang mana gitu. Nah saya kira ketika misalkan kebijakan dari Pak Dedi ya mengirim semua siswa yang bermasalah tadi ke barak ya
ini saya kira perlu untuk dikaji kembali dan bagaimana penanganan itu secara apa namanya kolaboratif ya dari berbagai pihak kan itu ya, sehingga tadi apa ada kurikulum dan keterlibatan baik psikolog, baik apa guru BK, termasuk juga misalkan TNI ya dalam rangka bagaimana menumbuhkan cinta terhadap tanah air kan itu ya. Nah intinya menurut saya kalau mengacu kepada SPPA, maka tempat yang diberikan mandat oleh undang-undang itu adalah tadi bisa lembaga pendidikan atau LPKS atau misalkan pusat rehabilitasi untuk anak kan itu sekalipun bisa saja melibatkan tadi TNI dalam kurikulum mereka mengajarkan tentang bagaimana menumbuhkan cinta terhadap tanah air dan nasionalisme misalkan seperti itu kan itu ya. Tidak 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 dijadikan sebagai apa namanya tempat yang utama itu adalah di barak TNI gitu loh. Ya mungkin itu sebagai alternatif terakhir kan itu ya. Sekalipun itu akhirnya eh, tempat itu dijadikan sebagai tadi ya pembinaan. Tapi yang lebih utama adalah saat ini mana lembaga yang diberikan mandat oleh undang-undang itu sendiri kan itu kan. Itu yang tadi saya sepakat eh, lembaga-lembaga yang ada, instansi yang ada itu perlu dioptimalkan eh, oleh pemerintah tadi. Jadi saya kira Kementerian Pendidikan punya peranan penting ya tadi dalam rangka bagaimana eh, memfungsikan, mengoptimalkan sekolah-sekolah dan juga tim PPK sehingga bagaimana mewujudkan misalkan sekolah yang ramah anak kan seperti itu. Saya kira mungkin itu diantaranya Pak Haldi ya terkait dengan eh, apa kebijakan menurut saya perlu dikaji ulang dan itu bagaimana dirembukan tadi ya eh, pendekatannya adalah undang-undang perlindungan anak, undang-undang apa sistem perlindungan anak termasuk juga terkait dengan konvensi hak anak misalkan dan tentu saya kira em, apakah misalkan saat ini yang melatih ataupun yang mendidik di Barak TNI itu mereka sudah memenuhi kualifikasi misalkan eh, pemahaman tentang konvensi hak anak misalkan itu ya tentang perlindungan anak bagaimana menempatkan anak-anak tadi tentu dalam rangka pemenuhan daripada hak anak tadi tumbuh kembang ya partisipasi dan hak-hak anak yang lainnya saya kira mungkin itu Pak Haldi terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lutfi atas paparan awalnya. Sekarang kita dengar Bunda Suci. Persilakan Bunda Suci untuk berikan pandangannya sebelum nanti kita diskusi. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sebelumnya salam kenal Pak Mardani, Ustadz, kemudian Pak Lutfi dari KPAI, dan seluruh tim dari ILT. Ya baik, ini yang lagi viral ya kalau di pandangannya emak-emak ini cukup meresahkan ibu-ibu terkait tentang apa sih anak-anak ini maunya gitu ya. Karena kalau dilihat dari usia memang harus diakui mereka masuk kategori anak-anak. Karena tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Lutfi dari KPAI bahwa sesuai dengan undang-undang, undang-undang itu kan 18 tahun ya. Kalau 18 tahun, di bawah 18 tahun itu artinya masih anak-anak. Walaupun kita semua kayaknya masyarakat secara umum ini mengakui bahwa anak-anak sekarang itu kayaknya perilakunya sudah tidak bisa dikategorikan sebagai anak-anak yang biasa, khususnya mereka yang melakukan kejahatan. Ya, misalnya coba deh kita lihat kalau misalnya geng motor, sebutlah ya, misalnya. Geng motor itu kan sangat-sangat meresahkan ya, Bapak-bapak sekalian. Malam-malam barusan saya ngelihat di salah satu jalan tol di Sumatera itu bahkan mengacung-ngacungkan di tengah jalan tolnya tuh mengacung-ngacungkan parang dan lain sebagainya yang sajam dan itu mayoritas memang masih anak-anak. Nah ini tentunya kan em, ini tuh kayaknya bukan perilaku dari anak-anak gitu ya. Nah maka kalau misalnya kita melihat reaksi berbagai reaksi masyarakat, saya sedikit banyak saya ngikutin dan eh, ternyata banyak juga orang tua yang setuju untuk anak-anaknya dimasukkan ke barak gitu ya. Walaupun itu entah secara eksplisit atau bagaimana gitu, tapi kalau membaca komentar-komentarnya itu banyak yang setuju. Karena apa? Untuk menimbulkan efek jera. Nah, ini kan sesuatu yang baru. Kalau
saya pribadi menganggapnya ini adalah first aid. Ya, first aid ini yang tadi saya sangat sepakat dengan Pak Mardhani, dengan Pak Lutfi bahwa eh, ini langkah pertama. Ya, ini adalah first aid seperti kita kalau misalnya luka gitu ya. Apa sih kita pertama kali nyarinya tuh kan kotak P3K pastinya. Ya, tapi kan setelah first aid itu apa? Selanjutnya tuh apa? Gitu ya. Dari tahun 2011 sampai 2018 ya, saya dan teman-teman menjadi pendamping di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang, ya anak pria Tangerang. Itu mereka mayoritas memang ya kita kalau misalnya bebas Bun terus kembali lagi ke lingkungan yang sama ya sama aja gitu. Ada yang maling motor, kemudian ada yang narkoba, kemudian ada yang mohon maaf kasus pembunuhan, ya. Em, itu ya rata-rata kalau misalnya mereka kembali ke lingkungan yang sama, maka ya mereka akan kembali ke habit yang seperti itu gitu. Maka first aid ini eh, kita belum tahu hasilnya seperti apa karena ini kan masih baru ya dan saya tadi juga sempat lihat juga kriterianya menurut saya eh, memang ini yang meresahkan. Misalnya mereka yang mabok-mabokan, mereka yang narkoba. Di lapas anak pria Tangerang sendiri, yang tertinggi kasus itu adalah narkoba sampai sekarang. Nah, itu bukan narkoba-narkoba yang biasa ya, tapi itu narkoba mereka yang sudah pengedar. Dan saya ketika saya ngobrol dengan anak-anak itu, kata mereka, kalau pengedarnya adalah anak-anak, maka itu aman untuk bos besarnya. Kenapa? Karena kalau anak pengedar narkoba Bun paling di penjara itu cuma setahun 2 tahun, habis itu bebas lagi, gitu. Habis itu ngedarin lagi, gitu, dapat duit lagi. Terus masih tergolong anak-anak, ditangkap lagi, paling setahun lagi, gitu. Ya, jadi ini ini lingkaran yang ini harus di stop gitu. Dan stopnya tuh seperti apa? Stopnya itu adalah lingkungannya harus keluar dari lingkungan itu. Karena kalau nggak keluar dari lingkungan itu akan kembali lagi gitu. Dan mayoritas mereka mengakui hal itu. 90% anak-anak di penjara anak pria Tangerang mengakui kalau kita nggak keluar Bun, kita akan dikejar dah untuk keluar. Misalnya kasus yang narkoba itu sangat sulit karena mereka sudah diawasi dan kalau keluar ya mereka harus ditarik lagi jadi pengedar lagi. Nah, ini yang jadi PR besar semuanya. Maka first aid ini sih saya sebagai pendamping anak-anak khusus ya, anak jalanan, anak penjara, saya sih berharapnya ini ada langkah berkelanjutan agar apa? Program ini tuh bersifat komprehensif gitu dari hulu sampai ke hilir harusnya. Ya, ini bukan masalah ini si anak. Enggak, kita sekarang bukan mencari siapa yang salah, tapi ayo sekarang bareng-bareng semuanya, semua lembaga. eh, saya sangat mengapresiasi sekali dan sangat bersyukur sekali dengan teman-teman di KPAI. Eh, kita tuh dari tahun berapa ya? Sudah dengan waktu Pak siapa ya? Saya lupa-lupa inget. Kita udah kerja sama gitu ya dengan KPAI dan PR KPAI itu banyak banget. Maka ini tidak bisa dikerjakan oleh satu lembaga sendiri, oleh satu gebrakan, oleh satu gubernur, diikuti oleh bupati-bupati kan sudah banyak ya sekarang Bupati Cianjur saya lihat juga. Tapi nggak cukup sampai di situ. Setelah anak-anak ini eh, keluar dari barak yang katanya 3 sampai 6 bulan, terus mau apa mereka? Karena kan rata-rata mereka kalau nggak narkoba, geng motor gitu kan, yang tawuran, ya. Nah, 6 bulan mereka keluar dari barak, terus mereka mau apa? Mau kemana? Yang saya khawatirkan justru nanti jangan sampai nih, begitu keluar dari barak, mereka itu jadi malah abang-abangan. Jadi mohon izin semuanya bapak-bapak itu kalau anak-anak jalanan, anak-anak di penjara anak itu ada abang-abangan. Kalau di mahasiswa itu istilahnya cutting, kakak tingkat. Ya. Nah kalau di dunia anak-anak yang seperti itu ada istilahnya tuh abang-abangan. Nah tentunya kita nggak berharap em, mereka lulus gitu ya, selesai dari pendidikannya di barak itu, justru mereka kembali ke lingkungan yang sama, kemudian jadi abang-abangan gitu loh. Jangan sampai mereka, wah, saya udah sama tentara nih, saya udah dididik tentara nih, malah jadi abang-abangan, malah malah jadi lebih
berkuasa gitu ya. Nah, tentu hal ini nggak kita inginkan. Maka sebagai pendamping anak-anak jalanan, saya sih berharap sekali tidak berhenti pada first aid ini. Sebagai first aid, tidak berhenti pada oke di barak, tapi apa gitu loh. Setelah itu apa? Kemudian eh, sebelumnya agar tidak menjadi terjeblos ke dalam lingkungan yang seperti itu, narkoba, geng motor, dan lain sebagainya, apa? Ya, oke kita bicara undang-undang tadi Pak Lutfi, tapi kalau secara kenyataan ya teman-teman KPAI ya, eh, yang sudah bergerak puluhan tahun ya, tahu sendirilah itu belum bisa menangani secara komprehensif karena apa? Harus melibatkan banyak sekali pihak, mulai dari sekolahnya, mulai dari orang tuanya, gitu ya. Apalagi tadi disebutkan juga oleh Pak Mardhani, kita tuh loss of idol, kita tuh apa namanya kehilangan sosok yang bisa menjadi panutan, gitu. Dan itu ternyata cukup berpengaruh di benak anak-anak, cukup membentuk anak-anak mau jadi seperti apa. Jadi masih masih banyak hal yang harus didiskusikan tentunya dan harus juga bekerja sama dengan berbagai pihak. Dan saya berharap tidak berhenti pada barak saja, tapi agar tidak masuk ke barak bagaimana dan setelah keluar dari barak itu apa gitu, bagaimana juga. Mungkin itu sebagai pembuka, Mas Haldi. Iya, terima kasih Bu Suci ya. Sekarang kita akan coba diskusi. Pak Marani apa masih bergabung? Masih di lanjut. Ya, sekarang coba kita bahas ya terkait dengan kebijakan ini. Pertama, Pak Mardhani, dari sudut pandang pemerintahan ya, inisiatif yang dilakukan Gubernur Jawa Barat ini apakah memang sesuai dengan kewenangannya gitu ya, ataukah dia perlu berkolaborasi gitu. Ada hal yang menarik juga, Pak Mardhani, Ketua DPW PKS Jawa Barat itu Kang Harum menyatakan bahwa ada baiknya Pak Gubernur Jawa Barat kita ini juga berkolaborasi dengan seluruh pihak dalam menjalankan kebijakan pemerintahannya. Jadi bukan one man show gitu. Apa yang terlintas itu yang dia lakukan karena bisa jadi berbagai pihak ini punya pandangan dan punya kebijakan dan punya rambu-rambunya masing-masing gitu ya. Dan nilai-nilai ataupun sudut pandang yang perlu juga dilihat dipertimbangkan. Bagaimana Pak Mardhani melihat yang dilakukan Pak Gubernur Jawa Barat ini, terobosan-terobosannya gitu ya, apakah bisa apa masih perlu dikolaborasikan dan dibahas dengan berbagai pihak atau bagaimana? Ya Bang Aldi, memang ini eranya sosial media ya. Eranya di mana informasi itu flooding information ya, banjir informasi. Eh, Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi dengan segala kelebihannya mampu mengoptimalkan sosial media. Jadi ide-idenya itu cepat ditangkap dan menjadi bahasan publik. Untuk bab itu harus diakui. Ya. Tetapi saya juga yakin Kang Demule, Kang Deddy Mulyadi pasti juga siap mendengar dan berkolaborasi. Ya. Eh, Memang mesti ada yang segera menanggapi. Eh, Acara malam ini buat saya bagian dari tanggapan itu. Ya. Tadi Bunda Suci sudah menyampaikan perspektif lain, betapa kenakalan anak-anak kita itu luar biasa. Saya pernah ke RW 10 Kelurahan Cipinang Melayu itu, Pak RW sampai bilang waktu pokoknya saya nggak mau keluarin surat lah kalau kamu ditangkap biar aja kamu di penjara. Gak bosan-bosan dan kamu tawuran gitu loh. Kadang-kadang beberapa masyarakat itu penat. Nah, saya melihatnya tidak bisa one man show, tidak bisa single way out, tidak bisa a temporary solution. Ya, dia harus kolaborasi, menyelesaikan akar masalahnya
Di antara akarnya kan karena memang minta maaf ya kualitas pendidikan kita, guru-gurunya belum menginspirasi ya. Kita punya banyak catatan terhadap kualitas sekolah kita, dan karena itu guru harusnya menjadi perhatian serius ya. Nah, pada saat yang sama, Bang Haldi, kolaborasinya harus diperjelas. Eh, Walaupun lagi-lagi perlu diapresiasi bagi teman-teman angkatan saya, Bang Haldi, gitu ya, Mas Uud, Mbak Suci, mereka yang ikut menwa, kemudian latihan di Rindam, memang latihan itu hampir sebulan gitu loh. Itu pulangnya memang ada perubahan besar dan bagus gitu loh. Jadi buat saya jangan ditolak dulu, tapi kita perbaiki, jangan disuuzoni dulu, dihusnuzoni, terus kita coba kolaborasikan. Nah, menurut saya di era sekarang ini memang era viralisasi ya, hukum sentimen publik ya, kita harus betul-betul mampu mengangkat masalah ini dan tetap rendah hati. Kang Deddy Mulyadi mudah-mudahan tetap rendah hati untuk mau mendengar dan bisa berkolaborasi. Saya yakin semuanya itu niatnya baik, ingin menyelesaikan masalah. Karena bagi yang menganggap ide ke barat ini negatif, bisa jadi belum mesti merasakan seperti Bu Suci tadi. Gimana luar biasanya kenakalan anak-anak kita sekarang. Tetapi eh, biarkan pada saat yang sama kita juga tetap harus hati tenang, perbaikan first aid-nya itu boleh, tetapi tindak lanjutnya paling sederhana memang kita betul-betul memperbaiki kualitas pendidikan, kualitas orang tua kita, sampai kepada kualitas lingkungan anak-anak kita. Dari situ mudah-mudahan ada perbaikan, termasuk Mas Nadiem waktu jadi Mendikbud itu bilang gini, Bang Haldi, PISA skor Indonesia itu on average rendah. Tapi kalau program for international student assessment kita itu yang OECD dilakukan tiap 3 tahun itu, diambil cuma Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, disatukan 3 kota itu aja, 4 kota itu dibandingkan dengan Singapura, nggak kurang kita gitu. Jadi kualitas pendidikan di 4 kota itu artinya apa? Pendidikan juga ada kaitan dengan pendapatan orang tua, dengan pekerjaan orang tua, ya. Karena kalau dicek lagi yang nakal-nakal ya, dengan segala hormat, orang ada juga yang kaya gitu loh, kayak yang kemarin tuh anaknya pajak, tapi saya orang tuanya punya catatan tuh, uangnya uang yang tidak halal, jadi berantakan. Tapi kalau kelas menengah, makanya kalau kelas menengah kita diperkuat, Bang Haldi, makanya salah satu caranya perkuat kelas menengah kita gitu loh. Pekerjaan berkualitasnya pindah dari informal ke formal, itu pekerjaan besar. Makanya kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, laukanal miskina rojulan laqtulan. Nah, kalau kemiskinan itu berwujud seorang lelaki, aku akan bunuh. Yang bikin anak-anak nakal itu kemiskinan juga kok. Itu salah satunya, Bang. Gitu, Bang Ali. Lanjut. Baik, terima kasih Pak Mardhani. Sekarang kita ke Pak Lutfi. Pak Lutfi, mungkin kita sedikit diskusi terkait dengan hal yang sedikit fundamental ya. Kira-kira ini kan masalah anak ini kan nggak cuma di Jawa Barat gitu ya. Kita apresiasi inisiatif dari Pak Gubernur ya, Kang Deddy Mulyadi gitu. Nah, tetapi sebenarnya kita berharap secara komprehensif dan menyeluruh pemerintah Indonesia, mungkin melalui Kemendisdagmen gitu ya, dan juga mungkin Kemendikti, karena anak bandel bukan cuma di sekolah dasar menengah ya, bisa juga di perguruan tinggi. Kemarin juga banyak kasus-kasus ya di sekolah kedokteran dan segala macam gitu ya, banyak di kampus-kampus, ospek gitu ya. Nah, kira-kira akar masalahnya ini semua apa? Dan harusnya pemerintah secara radikal itu maksudnya secara fundamental untuk mengatasi persoalan-persoalan dari anak-anak muda, generasi muda kita sekarang ini seperti apa baiknya ya, yang itu benar-benar serius, fundamental, sistematik, bukan cuma sekedar ya inisiatif yang dilakukan oleh Pak Gubernur Jawa Barat gitu. Ya, baik. Terima kasih Bang Hardi ya. Saya kebetulan aktivitas itu di Universitas Sultan Atmaja ya di Banten dan mengajar eh, dan saat ini saya dipercaya juga sebagai Ketua Satgas PPKS ya Untirta.
Jadi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual tadi menyinggung terkait dengan statement dari Pak Andi bahwa memang dunia pendidikan saat ini baik itu tadi di sekolah maupun juga di perguruan tinggi ya banyak persoalan yang terjadi gitu ya, permasalahan-permasalahan yang tentu tidak bisa dilihat daripada hilirnya kan gitu ya, tapi hulunya ini yang harus kita pecahkan gitu ya. Em, di antaranya misalkan em, kenapa yang memicu anak melakukan tindak kekerasan ataupun juga tadi yang melanggar daripada norma, mungkin nanti Ibu Suci saya yakin lebih memahami ya. Ini sharing saja saya di lapangan gitu ya, menangani perkara-perkara tentang anak, ya di antaranya adalah fungsi keluarga tadi ya, disfungsi keluarga yang itu juga bisa menimbulkan anak-anak yang mungkin hari ini itu adalah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, tapi bisa memicu suatu saat nanti bisa menjadi pelaku. Kan seperti itu ya. Nah, ini tentu parenting yang harus juga gencar dilakukan ya, baik itu oleh pemerintah pusat, daerah, mulai Kementerian Perempuan dan Anak ya kan, dan bermitra tadi ya, berkolaborasi dengan lembaga pemerhati anak ya, untuk bagaimana parenting yang saat ini yang tepat itu ya harus seperti apa. Tadi anak harus punya hak partisipasi, anak punya hak untuk bersuara gitu kan. Jadi saya kira komunikasi pun saat ini antara orang tua dengan anak itu menentukan bagaimana tadi pola karakter anak itu sendiri. Kalau tersumbat komunikasi di lingkungan keluarga antara anak dengan orang tua, saya kira permasalahan anak di sekolah, di lingkungan masyarakat sekitar ini eh, tidak bisa disampaikan anak itu sendiri ketika misalkan komunikasinya itu tidak sehat antara orang tua dengan anak misalkan seperti itu. Nah, saya kira pendidikan parenting itu sangat penting ya, terus sosialisasi di masyarakat ya. Yang kedua tadi terkait dengan lingkungan sekolah kan gitu ya. Instrumen hukumnya sudah bagus gitu, Mas, sudah lengkap gitu ya. Tadi di sekolah ada Permendikbud 46, di perguruan tinggi ada Permendikbud 55 tahun 2024 ya, yang tentang pencegahan dan penanganan kekerasan gitu ya. Tapi memang akhirnya kembali kepada bagaimana eh, apa ya, pendekatan hak asasi manusia, pendekatan tentang gender misalkan, pendekatan tentang tadi bahwa anak itu merupakan manusia yang utuh yang di dalamnya ada harkat dan martabat seutuhnya gitu loh. Jadi eh, persamaan persepsi ini saya kira sangat penting ya untuk membangun komitmen bersama bahwa tanggung jawab anak itu adalah tanggung jawab kita semua kan, itu bahwa dalam contoh misalkan di Undang-Undang Perlindungan Anak jelas kan itu kan, bahwa tidak hanya tanggung jawab pemerintah tapi juga semua stakeholder termasuk juga masyarakat. Kalau misalkan lingkungan masyarakat tadi eh, menganggap bahwa kasus permasalahan itu adalah hal yang biasa dan ada unsur pembiaran misalkan, maka pembenaran bagi kekerasan itu sendiri ya, sense of responsibility termasuk juga sense of security dari lingkungan masyarakat itu sangat penting menurut saya dalam rangka pencegahan dan mewujudkan lingkungan yang yang ramah anak misalkan itu ya. Nah, itu dalam konteks lingkungan masyarakat gitu ya. Termasuk juga tadi eh, penting menurut saya dalam dunia pendidikan sekolah. Dulu waktu saya sekolah mungkin juga Ibu Suci ada mata pelajaran itu PMP ya, Pendidikan Moral Pancasila gitu ya. Nah, itu kan sudah lama hilang gitu, sudah tidak ada lagi pendidikan moral Pancasila gitu. Yang ada misalkan pendidikan kewarganegaraan yang lebih menitik beratkan kepada bagaimana menjadi warga negara yang baik, demokrasi dan seterusnya. Tapi penekanan dalam konteks moral misalkan dan akhlak, nah ini saya kira perlu masuk ke dalam kurikulum mata pelajaran gitu ya, yang pembentukan karakter akhlak yang mulia dan moral. Karena kalau kita lihat saat ini mungkin ini bagian daripada degradasi moral ya, tambah lagi media sosial yang konten juga banyak yang negatif kan seperti itu ya. Nah, eh, jadi semua pihak itu punya punya tanggung jawab, termasuk sebetulnya apa yang menjadi kebijakan Kang Deddy. Saya kira ini untuk mengenalkan kepada anak bahwa anak itu tidak bukan hanya punya hak gitu, tapi juga ada kewajiban gitu ya. Memang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu juga diatur kewajiban anak, diantaranya adalah menghormati orang tua, guru, termasuk juga cinta terhadap tanah air gitu kan, bangsa dan negara gitu ya. Tadi ya husnuzonnya adalah niat Kang Deddy, saya kira perlu juga diapresiasi, mungkin keresahan melihat fakta di lapangan, anak-anak tadi yang tawuran segala macam. Ini solusinya harus seperti apa sih yang mungkin sebelumnya dilakukan oleh
oleh lembaga terkait gitu kan yang belum belum dikatakan optimal, mungkin solusi seperti ini yang itu dianggap lebih pas mungkin seperti itu. Tapi tadi apa yang disampaikan oleh Pak Mardhani saya kira sangat setuju bahwa ini harus diuruk rembuk ya kan, dari berbagai stakeholder yang ada tadi ya berkolaborasi, siapa berbuat apa sehingga ini penanganannya terintegratif gitu ya. Nah, eh, itu diantaranya Pak Hadi saya kira terkait dengan eh, bagaimana dalam rangka tadi pencegahan memang kita harus tahu di hulunya tadi ya. Mungkin faktor ekonomi keluarga juga bisa mempengaruhi ya kesejahteraan ya, pola asuh orang tua waktu dia orang tua jadi anak sehingga diterapkan pada masa sekarang, dan banyak faktor saya kira yang itu bisa mempengaruhi sehingga anak apa melakukan tindakan yang itu melanggar norma. Saya kira mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Lutfi. Sebelum kita ke Bunda Suci, kita dengar dulu ya video dari Bung Rocky Gerung yang eh, menitipkan pandangannya karena tidak bisa hadir. Jadi beliau menitipkan video, kita dengar terlebih dahulu. Maaf. Ya, itu usulan bagus sebetulnya untuk mendisiplinkan anak nakal, tetapi dengan ide yang salah atau paling nggak keliru. Karena buat saya, kenakalan anak-anak itu adalah dalam rangka mereka mempelajari dengan sendirinya situasi yang memungkinkan mereka tahu mana yang bahaya, mana yang bukan. Jadi ini juga mesti dilihat sebagai proses perkembangan motorik seseorang. Karena itu terapinya bukan di barak. Karena barak itu tempat mendisiplinkan tubuh secara militer. Beda dengan mendisiplinkan perilaku dari anak-anak yang sedang bertumbuh. Jadi proses adaptasi seseorang itu memang harus melalui satu situasi yang kadangkala ekstrim, yaitu jadi nakal. Tapi kenakalan anak-anak ini bukan kenakalan yang disebabkan oleh keinginan individual sehingga harus dimasukkan ke lembaga psikiater atau bahkan harus ditertibkan kembali melalui barak-barak militer. Militer itu fungsinya adalah mendisiplinkan tubuh supaya ada sikap yang sama di dalam grup ketenteraan. Kan langkah tegak mesti sama, kalau nggak yang satu miring kiri miring kanan. Nah, anak-anak ini bukan di situ cara mendisiplinkannya. Panggilin psikiater, lakukan semacam terapi pedagogi, bukan dengan memasukkan ke barak. Karena nilai di dalam barak itu, value di dalam barak beda dengan value untuk memperbaiki orientasi keliru dari anak-anak ini. Jadi saya kira pedagogi punya metode itu, bukan tiba-tiba dimasukkan ke barak. Itu ketidaksepakatan saya ada di situ, bukan tentang kenakalannya, tetapi apa yang menyebabkan seorang anak itu mengambil langkah yang extraordinary. Mungkin ada masalah di keluarga, atau sistem komunikasi sosialnya macet, atau ada perilaku yang dari awal sebetulnya memang perilaku yang dalam tanda petik disebut menyimpang, tapi sebetulnya itu mesti diperiksa secara tepat apakah perilaku menyimpang itu disebabkan oleh variabel sebut aja genetik, biologis, psikologis, atau bahkan sosiologis. Nah, kesempatan kita sebetulnya adalah melihat bagaimana cara kita bereaksi terhadap anak-anak yang kadangkala dia extraordinary, tetapi itu ekspresi dia untuk melayani lingkungan sosialnya yang kadangkala justru depresif kan. Jadi salah kalau dia dibawa ke barak. Upaya untuk membawa seseorang ke barak itu menunjukkan bahwa termasuk ide yang agak konyol. Saya kira itu poinnya. Baik, satu lagi ya. Ya. Fungsi sekolah adalah mendidik, tapi sekaligus memberi pengetahuan moral, sekaligus mengajarkan etika, sekaligus mengajarkan disiplin. Itu benar semua itu. Fungsi dari barak militer adalah untuk menertibkan
perilaku. Beda antara membentuk perilaku dan menertibkan perilaku itu. Di dalam barat militer ada hierarki, ada komando, ada punishment yang beda dengan terapi pedagogis. Jadi terapi-terapi pedagogis ini dimaksudkan justru untuk melihat wilayah apa yang mungkin tersumbat atau terhambat oleh kurikulum, terhambat oleh suasana sekolah, terhambat oleh relasi anak dengan orang tua yang menyebabkan anak itu seolah tampil brutal. Itu soalnya mesti diperiksa. Lain di dalam barat militer yang kadang-kala itu pendisiplinan sebagai hukuman. Jadi pendisiplinan itu ya, dari kata Latin disciplinus artinya membentuk tubuh, disciple artinya murid itu. Jadi beda antara disiplin dalam upaya membentuk tubuh supaya patuh, jadi docile bodies itu, docile itu tubuh yang ditundukkan, itu tempatnya di barat militer. Tapi tubuh anak sekolah ini bukan tubuh yang harus ditertibkan. Yang harus ditertibkan adalah lingkungan yang menyebabkan dia tumbuh secara sebetulnya brutal, nakal dan seterusnya. Jadi sekali lagi harus hati-hati membahas soal ini. Jangan sampai anak itu justru trauma. Maka dia merasa, oh saya takut masuk barat maka saya akan bersikap manis-manis. Padahal itu semacam pelarian psikologis juga kan. Dia berbohong pada dirinya sendiri, berbohong pada lingkungan sekolah, pada orang tua. Oke, saya akan manis-manis karena takut masuk barak militer. Nah, takut masuk barak militer itu udah bikin trauma. Padahal dia mungkin dari awal ingin jadi anggota TNI yang menginginkan sikap yang ksatria, sikap kejujuran. Jadi harus dibedakan bahwa anak-anak itu tidak boleh trauma karena barak militer itu adalah tempat mengolah tubuh di dalam konsep hierarkis. Sementara kenakalan anak-anak harus dipelajari asal usulnya, lingkungannya, supaya ada terapi pedagogis, bukan terapi militeristik. Gitu kira-kira. Baik, terima kasih Bu Rocky. Dan sekarang kita lanjut ya diskusinya ke Bunda Suci. Bunda Suci, kalau dari sudut pandang keluarga ya, pendidikan keluarga ya. Kalau tadi mungkin Pak Lutfi ngelihat dari pendidikan formal, kita sekarang ingin melihat dari pendidikan keluarga ya. Kalau dalam sudut pandang agama Islam justru sebenarnya pendidikan keluarga ini sangat ditekankan ya. Contohnya bisa kita lihat dalam Quran surat Luqman, bagaimana di situ diajarkan Luqman tuh mendidik banget anaknya gitu ya, dan bagaimana Nabi Ibrahim juga mendidik Nabi Ismail dan beberapa yang lainnya gitu ya, contoh-contoh pendidikan keluarga yang dicontohkan. Bagaimana sebenarnya menurut Bunda Suci kondisi pendidikan keluarga dan juga ketahanan keluarga di Indonesia saat ini sehingga ada fenomena generasi-generasi muda sekarang Gen Z dan ke bawah ini secara mental mungkin agak lemah dan mungkin ada juga hal-hal negatif dari sisi moral yang terjadi. Bagaimana Bunda Suci melihat? Masih di mute? Oh, oke, mohon maaf. Ya, baik. Ya, kalau dari pandangan Islam memang inti dari parenting itu memang adanya di orang tua, di rumah, bukan di mana-mana, bukan di sekolah. Nah, itu pun yang saya apa namanya tangkap secara data di penjara anak pria Tangerang, mayoritas mereka 90, kalau nggak mau disebut 100% ya, 99% itu tadi ya, loss of idol. Idol yang seperti apa? Idol dari orang tua. Misalnya anak laki-laki yang tidak mendapatkan sosok ayah, tidak mendapatkan sosok laki-laki yang bertanggung jawab itu seperti apa, ya. Kemudian tidak mendapatkan sosok ibu, ibu yang seharusnya mengayomi, menyayangi, lemah lembut dan sebagainya gitu ya, mendidik itu tidak didapatkan juga oleh anak-anak yang eh, menjadi pelaku kejahatan gitu. Nah, maka intinya memang kita kembali lagi ke rumah. Orang tua itu tidak bisa menyerahkan pendidikan itu kepada sekolah. Kenapa nggak bisa diserahkan sepenuhnya? Kenapa? Orang tua yang punya 2, 3 anak, 5 anak aja, pengalaman COVID kemarin itu kan banyak orang tua yang mengeluh gitu. Nah, bagaimana dengan guru? Ya, kalau guru itu negeri muridnya ada 30-an lebih. Kalau swasta lebih dari 10 satu kelas. Maka bagaimana seorang guru bisa maksimal mendidik
anak di sekolah memberikan perhatian secara totalitas sesuai dengan karakternya masing-masing, itu tentu tidak bisa maksimal. Sementara anak-anak ini mereka punya karakter masing-masing. Kakak A dengan adik B, dengan abangnya, dengan si bungsu itu punya karakter yang berbeda yang memang harus distimulus dengan cara yang berbeda pula, treatment yang berbeda, nggak bisa disamain atau dibanding-bandingin. Lihat dong kakaknya, nggak bisa kayak gitu. Nah, ini akan didapatkan di mana? Di rumah. Siapa yang memberikan? Orang tua, ayahnya, ibunya. Ya, dan mohon maaf banget, saya kurang sepakat kalau misalnya Gen Z gitu ya, Gen Alpha gitu. Itu yang tergambar di media, yang secara eh, media sosial gitu. Tapi kalau kita lihat di lapangan banyak kok Gen Z itu yang luar biasa, masya Allah, yang mereka tahan banting, yang mereka juga eh, apa namanya nggak mudah ngeluh, nggak dikit-dikit healing gitu, banyak kok. Cuma tipe-tipe Gen Z yang seperti ini mereka jarang upload, bahkan tidak mau upload kehidupan mereka di media sosial. Yang kita lihat itu adalah yang sering lihat ada di media sosial. Maka orang-orang akan menggambarkan secara general gitu. Oh, Gen Z ini lemah, dikit-dikit healing, apa segala macam. Padahal kalau di lapangan nggak seperti itu juga, tidak secara mayoritas. Bisa. Kenapa digeneralisir? Karena efek tadi ya, salah satunya media sosial yang sudah disebutkan oleh Pak Mardhani tadi. Nah, kembali lagi ke parenting. Jadi, di mana anak-anak itu haus akan sosok ayah. Ayah para pelaku kejahatan anak ini itu tidak bisa menjadi koam. Koamnya loss of koam gitu. Ayah yang tidak bisa mendidik, tidak bisa menghargai, tidak bisa menafkahi. Kan kalau koam kan itu ada 4 ya. Nah, nafkah, menghormati, melindungi, menghargai. Itu nggak didapat sama anak-anak para pelaku kejahatan gitu. Bahkan ada ayah yang setiap hari tidak bisa lepas dari menyiksa menyiksa anak atau menyiksa istrinya, ya akhirnya dibunuhlah oleh anaknya gitu. Jadi anaknya udah sampai di titik klimaksnya melihat ibunya disiksa oleh ayahnya, akhirnya berantem dengan anaknya, maka anaknya membunuh ayahnya secara tidak sengaja sebetulnya, ya karena berantem gitu. Nah, ini tidak didapatkan. Anaknya justru yang bekerja keras, anaknya yang jadi sales, yang jadi apa namanya, dulu belum ada ojek online gitu ya. Anaknya yang ngojek, anaknya sales gitu. Anaknya yang justru mengambil peran sang ayah mencari nafkah, memberikan nafkah kepada ibunya dan kepada adiknya. Nah, maka ini tadi yang loss of idol, orang tua, baik itu entah ayah atau ibu, yang tidak bisa menjalankan perannya sesuai dengan perintah Allah seperti tadi yang sudah Mas Haldi sebutkan. Bagaimana sosok ayah yang ideal seperti yang digambarkan oleh Nabi Ibrahim, digambarkan dalam Quran surat Luqman, digambarkan oleh Imron, digambarkan oleh banyak di dalam Al-Quran. Nah, ini tidak bisa dicontoh oleh beberapa orang tua, yaitu ayah gitu. Nah, terus kemudian ibu, ibu yang hampir sama. Kalau kalau ayah tidak bisa memerankan secara koamnya, ya. Nah, kemudian ibu tidak bisa memerankan, ayo dong, apa-apa tuh cerita kepada ibu, larinya ke ibu ya. Maka terjadilah anak-anak yang nggak betah di rumah. Akhirnya mereka nongkrong. Ya, anak-anak yang nongkrong itu coba ditanyain. Saya dulu sering banget sebelum COVID ya. Itu ada yang nongkrong di warung, saya samperin, kenapa sih kalian kok nongkrong gitu? Nggak betah Bung, soalnya di rumah. Ya, alasannya itu nggak betah di rumah. Kenapa nggak betah di rumah? Ya, kok bisa nggak betah di rumah? Ya itu tadi, ayah atau ibunya yang tidak bisa memberikan kenyamanan, keamanan, dan kasih sayang di rumah, perhatian di rumah. Maka anak cari perhatian di luar. Dan tadi menarik banget itu, ya, Bang Rocky Gerung. Iya, anak itu dia akan mencari lingkungan di luar yang mau menerimanya. Ya, dengan karakteristiknya yang eh, mungkin anak-anak yang tadi ya, anak-anak yang istimewa lah, atau nakal lah sebut saja ya. Itu mereka yang lebih condong ke kinestetiknya mungkin ya, yang tidak bisa diem apa segala macam, tapi
kecemplungnya ke lingkungan yang salah. Nah, maka banyak hal sekali yang harus dipertimbangkan dan balik lagi tentunya peran orang tua yang harus sadar bahwa punya anak itu ada tanggung jawab. Ya, bukan sekedar ya udah anak nanti kita tinggal cari aja sekolah gitu ya. Enggak dong, ya. Tapi setelah sekolah, pulang dari sekolah gimana? Misalnya yang dari pesantren juga di pesantren. Begitu libur pesantren, apakah masih tahajudnya, tilawahnya, murojaahnya, hafalannya gimana? Kalau di rumah nggak diterusin sama aja bohong. Maka pendidikan itu kuncinya yang pertama adalah di rumah, parenting tadi ya. Kemudian bekerja sama dengan kolaborasi dengan sekolah. Ada program apa di sekolah? Ya, maka dilanjutkan juga di rumah. Nah, ini tadi yang maksud saya ada langkah antisipasi. Antisipasi dari orang tua yang berkolaborasi dengan dunia pendidikan, yaitu sekolah. Kemudian, kalau misalnya anaknya istimewa atau masuk kategori yang harus kita sepakati bersama, kategori nakal itu apa sih gitu ya. Karena tadi Bang Rocky kasih insight yang luar biasa gitu ya tentang nakal itu yang nggak bisa diartiin, oh ini nakal, tapi harus ditelusuri. Maka kan ini harus disepakati kategori nakal ini seperti apa. Nah, kalau langkah antisipasi ini sudah ada, kemudian penanganannya langkah penanganan apa? Ya, kalau misalnya kecemplung, bagaimana? Bekerja sama dengan psikolog, psikiater, dan lain sebagainya. Ya, kemudian setelah penanganan, langkah yang terakhir adalah faktor lingkungan. Kembali lagi, lingkungannya bagaimana nih? Aman nggak untuk si anak gitu ya? Makanya kan ada sekolah aman anak, sekolah saya nggak tahu kalau kampus ya, tapi kalau sekolah sekarang udah ada sekolah aman anak gitu ya. Nah itu kembali ke lingkungan yang aman nggak untuk si anak? Ya, tapi kembali lagi kuncinya ada memang di orang tua dan kita sebagai umat Islam tentunya ya udah mengacu aja pada Al-Quran dan hadis untuk menjadi orang tua yang seperti apa, ya udah, contohnya sudah ada di dalam Al-Quran. Mungkin seperti itu, Mas Haldi. Iya, baik. Terima kasih, Bunda Suci ya. Dan kita kembali lagi ke Pak Mardani. Pak Mardani, lanjut ya. Bahwa inisiatif yang baik dari Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi ini patut kita apresiasi, tapi kita harap ada tindak lanjut yang lebih fundamental dari pemerintah ya terkait penanganan anak-anak yang nakal dan bermasalah ini ya. Ada satu hal menarik kalau dulu mungkin apa ya, generasi saya tuh mungkin ya pasti generasi saya dan ke atasnya dulu kalau mungkin Bunda Suci atau Pak Lutfi ingat film Sister Act dulu. Whoopi Goldberg diceritakan itu sekolah di mana anak-anaknya itu anak nakal gitu ya. Kemudian dia masuk, dia melakukan pola pendidikan yang tidak biasa, tidak formal gitu. Tapi bagaimana dia menunjukkan mereka dia peduli dan perhatian ke anak-anak nakal ini dan diberikan kepercayaan mereka mampu melakukan satu hal yang baik ya dalam bentuk paduan suara dan lain-lain dan ketika diberikan kasih sayang ini anak-anak ini ternyata dan kepercayaan diri ternyata mereka itu tersentuh hatinya dan mau berubah gitu ya. Nah, dan tadi juga Bunda Suci juga menyatakan ya mungkin mereka ini juga mungkin orang-orang yang kehilangan figur dan kasih sayang di keluarganya gitu ya. Kira-kira solusi yang komprehensif bagaimana nih Pak Mardani dalam tata kelola sistem pendidikan kita yang juga terintegrasi mungkin dengan ketahanan keluarga dan juga sistem di sosial masyarakat kita agar tumbuh generasi anak-anak yang memang secara sehat, secara mental dan moralnya sehat, baik dan memiliki kapasitas dan kapabilitas yang baik. Terima kasih Bang Aldi. Yang pertama, tentu lagi-lagi yang dilakukan ke barak itu adalah langkah tadi ya first aid ya penanganan pertama ya dan harus dibedakan mana yang bisa dilakukan pola seperti itu, mana yang harus dilakukan dengan pola yang lain untuk penanganan pertamanya. Tetapi kelebihan berikutnya adalah memang kita harus betul-betul kembali memperbaiki sistem pendidikan kita ya. Kalau selalu Bang Aldi kita kan punya 5 tool ya. Pertama adalah main, method, money,
nanti ada culture, nanti ada teknologinya gitu loh. Nah, semuanya harus menjadi satu, dan saya melihatnya adalah bahwa kalau Sister Act ada dulu, kita juga School of Rock gitu kan, film bagus, tapi kisah buku Toto Chan juga menarik gitu loh. Kalau saya dulu, zaman saya itu film Osin gitu loh. Nah, jadi pada intinya sebenarnya Pak Mendikbud sekarang kan dengan mindfulness gitu loh, joyfulness, meaningful learning gitu loh, deep learning. Nah, tinggal memang yang harus dipahami pada tataran ide gagasan itu bagus, tapi bagaimana mengimplementasikannya, orkestrasinya seperti apa, manajemen sekolahnya seperti apa, otoritas ke gurunya seperti apa. Kita ini kadang-kadang tidak percaya kepada guru. Ya, memang ada banyak guru yang punya catatan misal, tetapi ada banyak guru, lebih banyak lagi guru yang bagus-bagus. Nah, memang harus dimulai, ya harus dimulai. Dan tentu kita harus memisahkan kasus narkoba, judi online, kemudian lain-lain, itu perlu penanganan yang lebih treatment. Artinya masalah anak-anak itu bukan cuma masalah sekolah gitu loh, tapi ada masalah yang lebih jauh dari itu. Nah, karena itu Bang Haldi, kita ini lagi punya bonus demografi yang luar biasa. Kalau bisa dikelola, dia jadi berkah. Tapi kalau tidak bisa dikelola, dia jadi musibah. Tanda-tanda ini jadi musibah agak besar gitu loh. Makanya apresiasi Komnas HAM kita, ada Komnas Anak kita, kemudian Komnas Perempuan kita, ya LSM kita juga yang Bunda Suci ini banyak. Ya, tinggal memang anggaran dan alokasi harus benar. Contoh Bang Aldi. Ini sekarang kan kemarin kita bahas koperasi itulah. Ada dana desa. Tadi kita ngobrol salah satu implementasi yang paling baik dalam empowerment of the society, PNM Madani gitu, zamannya Pak SBY gitu. Itu kolaborasi antara masyarakat, LSM, dengan boleh private boleh gitu loh. Dan uangnya tidak dikasih ke kepala desa gitu loh. Tapi PNM dan itu termasuk yang sukses gitu loh. Nah, jadi antara ide gagasan dengan bagaimana manajemen implementasinya juga tidak mudah. Perlu orang-orang terbaik, perlu kedewasaan, perlu otoritas yang baik, termasuk perlu anggaran yang baik. Orkestrasi inilah everything rises and falls on leadership. Ya, lagi kepemimpinan lah yang paling utama. Walaupun John Collins kan good to great-nya, ya jangan sampai ada kepemimpinan karena sosial media gitu loh. Tapi kepemimpinan itu tetap saja dia membawa perbaikan bagi keseluruhannya. Gitu Bang Ali. Ya, kayaknya kita perlu kembali tuh mengulas film Toto Chan, Pak Mardhani, Little Prince dan School of Rock dan lain-lain karena dan mudah-mudahan film-film di Indonesia bisa juga muncul film berkualitas seperti itu ya. Sekarang sudah mulai nih ada Jumbo yang sangat fenomenal dan dulu ada Laskar Pelangi juga ya. Dan kita Iya. harapkan film-film tersebut memang terwujud di dunia pendidikan kita. Baik, sahabat-sahabat sekalian, tiba kita di akhir acara diskusi kita pada malam ini yang membahas tentang siswa nakal yang dikirim ke Barak oleh Pak Gubernur Jawa Barat. Seperti biasa sebelum kita akhiri, setiap narasumber kita harapkan bisa memberikan closing statement atau closing ideas. Closing statement pertama ke Pak Lutfi, dipersilakan Pak Lutfi. Baik, terkait dengan sebetulnya anak nakal itu eh, agak tidak tepat sih itu ya, ya. Apa labeling atau stigmatisasi dalam undang-undang sebelumnya pengadilan anak itu memang dijelaskan anak nakal ya, tapi sekarang dengan SPPA itu disebutnya kan anak yang berkonflik ya, jangan anak yang berkonflik dengan hukum kan seperti itu. Nah ini juga perlu untuk mempersamakan persepsi itu kan itu satu. Nah terkait dengan apa yang disampaikan ya, kesimpulan bahwa eh, melindungi anak adalah tanggung jawab kita bersama kan itu ya. Jadi tidak hanya itu adalah peran negara, tetapi juga masyarakat dan terutama tadi adalah orang tua ya dalam lingkungan keluarga.
Eh, Garda terdepan adalah keluarga, ya, masyarakat, bagaimana juga punya peran untuk sebagai 2P ya, pelopor dan pelapor ya, bagaimana menciptakan lingkungan masyarakat yang aman dan ramah dari bentuk kekerasan dan bic- eh, bagaimana mengembalikan kembali bahwa anak itu adalah manusia yang utuh, yang di dalam dirinya ada harkat dan martabat, sebagaimana itu adalah hak asasi manusia itu sendiri sama ya antara anak dengan orang dewasa kan seperti itu. Nah, selanjutnya adalah eh, bagaimana penanganan yang komprehensif tadi, ya, bahwa ini perlu ada kolaborasi semua pihak, ya, tidak hanya itu satu sektor saja atau institusi saja, tapi ini keterlibatan pihak-pihak yang tentu tadi mempunyai peranan penting dalam memberikan perlindungan terhadap anak Indonesia. Harapan 2045 itu eh, terwujud ya generasi emas, tapi katanya bukan generasi cemas. Nah ini ya, jangan sampai terjadi lost generation, ya, generasi yang rapuh, generasi yang hilang, maka menyelamatkan anak hari ini itu merupakan bagian menyelamatkan bangsa Indonesia ke depan. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lutfi. Berikutnya Bunda Suci, persilakan closing statement. Ya, yang pertama tentunya langkah ini harus diapresiasi karena kita juga belum tahu hasilnya seperti apa. Minimal ini adalah first aid gitu ya untuk menimbulkan efek jera agar tidak terjadi lagi hal yang sama dan anak-anak tidak terpikir untuk melakukan hal yang sama. Tapi berharap sekali first aid ini tidak berhenti ya udah di first aid saja gitu ya. Tapi ada langkah selanjutnya, kemudian ada langkah antisipasi sehingga menjadi suatu konsep yang komprehensif ya sehingga bisa dipakai di seluruh Indonesia bukan hanya di Jawa Barat saja atau di Bandung saja. Seperti itu mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih Bunda Suci. Terakhir Pak Marani, silakan closing ideas Pak. Terima kasih Bang Aldi, Mas Uud, Mbak Bunda Suci, dan leaders serta calon leaders. Eh, ada yang komplain ke saya, ngapain bahas ini ngangkat Deddy Mulyadi. Saya tidak ngangkat satu dua orang, tetapi bahwa punya ide terus jalan dieksekusi itu tidak mudah. Sehingga buat saya tidak ada urusan dengan satu diangkat. Ini adalah kita betul-betul membahas masalah yang ada di lapangan. Dan kita bisa belajar dari manapun, tetapi lagi-lagi jangan ada kekonyolan karena kita tidak open mind. Harus tetap terbuka, ajak kolaborasi semua. Ini first aid, roadmap harus jelas, penanganan struktural, fundamental, ya, dan substansial harus dijalankan. Dan tidak bisa ini cuma satu sisi, ekonomi kita harus dibangun, kelas menengah kita harus diperkuat, saat yang sama kualitas pendidikan kita harus bagus, demokrasi kita harus tumbuh berkembang, media kita harus termasuk ini Bang Aldi, ada dampaknya. Bagaimana Terelia itu protes terus, bagaimana penulis tidak mendapatkan apresiasi, tapi kena pajak terus-terusan itu, karena makin banyak buku berkualitas yang murah dan terjangkau, makin baik. Termasuk ya kita perlu banyak film kayak Jumbo, kayak yang kemarin Laskar Pelangi, dan seluruh ekosistem itu dibangun, maka insya Allah bonus demografi kita menjadi berkah, bukan jadi musibah. Dan ini pekerjaan besar, kita doakan siapapun pemangku kepentingannya bisa bekerja sama, bisa berkolaborasi, dan bisa sama-sama lapang dada. Terima kasih Bang Ali. Baik, terima kasih Pak Marani. Sahabat-sahabat sekalian, di akhir acara ini saya juga ingin mengangkat ya bahwa ada satu kisah di peradaban manusia, seorang manusia yang mampu mengubah suatu masyarakat yang begitu buruk, jahil ya, nakal, kriminal, dan rusak moralnya. Kemudian dalam kurang lebih waktu 23 tahun menjadi khairu ummah gitu ya. Itu dahsyat sekali menjadi umat terbaik, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan salah satu Allahumma sholli alaihi. cirinya yang ditonjolkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, apalah ciri-ciri Nabi Muhammad itu adalah sangat penyantun dan penyayang kepada orang-orang yang beriman ya. Disampaikan di Quran surat At-Taubah 128 ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum. Pertama dia Hadis merasakan penderitaan
yang sangat berat dan juga sangat menginginkan kebaikan, keselamatan, dan kebahagiaan bagi orang-orang beriman dan sangat penyantun dan penyayang bagi orang-orang beriman. Nah, di situ juga tadi sudah kita lihat bahwa saya masih percaya sebuah orang-orang yang nakal ya mungkin dianggap kriminal, rusak secara moral ketika diberikan sentuhan kasih sayang yang tepat ini akan bisa diubah yang awalnya menjadi seorang yang sangat buruk, komunitas masyarakat yang buruk dengan sentuhan kasih sayang secara terus-menerus perhatian ini akan bisa kita ubah menjadi orang baik, maka mungkin menjadi umat terbaik. Kita nantikan pemimpin kita yang benar-benar peduli, tulus, ingin mengubah kondisi anak-anak dan masyarakat kita yang kurang baik ini menjadi lebih baik, bukan cuma sekedar eh, inisiatif-inisiatif yang tidak tepat sasaran ataupun hanya ingin terlihat media. Begitu kurang lebih diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada narasumber atas partisipasi dan pandangannya. Mudah-mudahan para pengambil kebijakan di negeri ini bisa mendengar paparan dan pandangan kita pada diskusi kita pada malam hari ini. Sampai ketemu pada acara Indonesia Leaders Talk pekan depan pada waktu dan channel yang sama setiap Jumat malam pukul 20 sampai 21.30. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.